Umur kisaran 2 tahun berapa bulan ya, kurang tahu. Tingginya saja ya seperti orang dewasa ya. Nah, kisaran seperti ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan melihat yang namanya tanaman apukat yang kita tanam di lokasi persawahan di dekat Borobudur. Bibit tersebut adalah bibit dari aligator dan juga peluang. Dan juga gimana sih perkembangan dari bibit tersebut? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di dalam lahan milik Bapak Haji Badarudin, Bapak Haji Badarudin tidak semerta-merta hanya menanam wina, muria, dan juga peluang, melainkan juga ada juga yang namanya aligator dan juga kendil. Di dalam lahan milik Bapak Haji Badarudin, Bapak Haji Badarudin sendiri melakukan eksperimen dengan menanam alpukat tersebut di lokasi-lokasi seperti di belakang rumah dan juga di gunung yang MDPL-nya itu berbeda. Dan juga ada pun yang ditanam di lokasi persawahan, yaitu dekat dengan Borobudur, kisaran 4 km. Dan juga gimana sih perkembangan dari alpukat tersebut? Mari kita saksikan. sahabat botanikal, di depan saya ini adalah alpukat dari peluang ya, dan umur kisaran 2 tahun berapa bulan ya, kurang tahu bulan-bulanannya, tapi belum sampai 3 tahun atau 2 tahun setengah sudah berbunga seperti ini. Dan kemungkinan besar kalau 2 tahun setengah kita sudah panen, jelas ya, sudah banyak sekali bunga-bunganya. Untuk perawatannya sendiri itu hampir sama dengan alpukat wina dan juga alpukat kendil. Jadi kalau musim kemarau kayak gini kita cor ya, tapi kalau yang di sini kan ini di persawahan ya, sawah kita buat kebun jeruk. Nah, tapi di pinggir lahan ini kita tanami apukat. Nah, apukatnya sendiri untuk tingginya kisaran 1, 2, 4 meter. Nah, jadi 4 meter sudah berbunga seperti ini ya. Nah, kita biasanya melakukan penyemprotan kalau misalnya seperti ini, dan untuk kalsium kita beri saat bunga belum mekar, karena kalau bunga sudah mekar ya kita rada telat gitu loh. Nah, di sini ada yang sudah mekar kayak gini, tapi kan di sini belum, kita semprot tidak apa-apa. Dan juga kalau misalnya untuk penanggulangan hama ulat, kita juga menyemprotnya dengan obat-obatan seperti pestisida, alika atau macamnya yang seperti itu ya, untuk pembunuhan ulat. Nah, tapi kalau kalian alika, saya perlu garis bawahi, kalau alika kalian harus sesuai takaran, jangan sampai tidak sesuai takaran, karena bisa merontokkan dari si bunga tersebut. Bunga akan kering karena memang obat alika itu keras, jadi jangan terlalu kental. Nah, sesuai takaran saja. Nah, dan juga di sini ada apukat yang kakaknya ini jadi memang belum berbuah, belum berbunga, tapi kita tidak apa-apa. Memang ini, yang ini kita biarin seperti ini biar tumbuh ke atas, yang satu kita buat biar dia ini berbunga. Nah, seperti ini ya. Dan juga ada apukat yang lain yang ada di sana, apukat tersebut sudah berbunga dan tingginya itu tidak lebih dari tinggi orang dewasa. Jadi memang kita buat seperti itu ya. Caranya yaitu kita mencoba stres air, tapi stres air itu juga berdampak terhadap terhadap pertumbuhan dari tanaman. Jadi kita kan penjual bibit. Nah, tapi kalau bagusnya untuk memang itu petani apukat langsung, kisaran 5 tahun atau 4 tahun itu berbunga atau berbuah, itu buat kami itu bagus untuk pertumbuhan. Dan kalau misalnya berbunga sekali, itu merata ke seluruh bagian dari apukat tersebut dan juga banyak buah yang jadi ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya 2 tahun setengah itu sudah berbunga atau berbuah ya, rada mengerdil. Jadi kita lagi melakukan eksperimen untuk perawatan yang bunga yang ini, yang apukat yang 2 tahun setengah ini. Jadi gimana sih perawatannya biar optimal, tidak kalah saing sama yang di sini ya. Jadi memang kita buat kita buat percobaan
ya semoga saja berhasil. Karena untuk perabukannya sendiri itu kita mungkin agak rada membedakan agar nanti alpukat tersebut bisa tumbuh optimal. Nah, seperti itu. Di lahan tersebut kita bisa melihat bahwa pertumbuhan dari tanaman alpukat sendiri sangat bagus sekali dan tidak ada hambatan-hambatan tertentu. Bahkan belum sampai 2 tahun setengah atau 2 tahun 6 bulan sudah berbunga. Nah, ada lagi nih yang namanya alpukat jenis dari aligator. Jenis dari alpukat ini beliau tanam di lokasi persawahan yang dekat di Borobudur dan sekarang sudah berbunga. Seperti apa sih perkembangannya? Mari kita saksikan. Nah, teman-teman botani, ini salah satunya adalah tanaman jenis aligator. Nah, sekarang aligatornya sendiri itu tingginya saja ya seperti orang dewasa ya. Nah, kisaran seperti ini dan bunganya sudah pruntus ya. Nah, ini kita akan melakukan penyemprotan dengan kalsium. Nah, untuk kalsiumnya sendiri itu untuk penguat dari busi bunga tersebut. Nah, kita penanamannya di daerah persawahan seperti ini, yang mana sumber airnya dekat. Nah, misalnya tanaman itu sudah kehausan, dia bisa ngambil sendiri. Ya seperti ini. Untuk perawatannya sendiri tidak beda jauh dengan alpukat wina ataupun alpukat peluang, dan juga buahnya akan bagus. Yang kita samarkan adalah hama dari belalang tersebut. Nah, seperti ini. Karena di sini banyak belalang. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan melakukan penyemprotan untuk perlindungan dari hama seperti hama ulat dan juga hama dari belalang tersebut. Nah, seperti itu. Untuk perawatannya sendiri itu sama. Ini setelah kita stres air. Nah, kita nggak melakukan pengecoran selama beberapa hari. Terus ada ya seperti ini tandanya. Ada daun yang akan menguning di bawah. Ada beberapa dan itu berurutan seperti ini. Nah, itu sudah bertanda kalau misalnya untuk stres airnya itu berhasil. Nah, seperti itu. Nah, dan bunganya seperti ini. Nah, udah banyak ya. Nah, seperti ini. Ini hanya satu kalau yang ada di sini. Nah, yang di sana tadi yang kita lihat, nah, lokasinya di pojokan sana, yang di kebun kebun jeruk. Nah, kalau yang di sini ini dekat jalan, jadi ya untuk lokasinya sendiri sih aman ya. Jadi tenang-tenang aja. Kita akan jadikan, besok kita akan review lagi. Seperti itu. Dari lahan tersebut kita bisa melihat bahwa tanaman tersebut sangat subur dan juga berkembang baik. Dikarenakan terdapat sumber air yang tidak menggedang di lokasi tersebut. Di lokasi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa tanaman alpukat bisa kita tanam di lokasi persawahan asalkan tidak tergenang oleh air sehingga air tidak bisa membusukkan akar, dan juga perlu penanganan seperti penanganan penyemprotan guna penanggulangan hama seperti hama ulat dan juga hama belalang. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk menanamnya di lahan persawahan? Kalian bisa menyontohnya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi channel kami di sini. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.